Halo Wisdom Seekers, senang sekali saya Christian Jordi dapat menyapa Anda semua kembali di Wednesday Bible Wisdom kali ini. Pada hari yang indah ini kita akan kembali menyaksikan pembahasan oleh Pastor Aruna mengenai check up keselamatanmu dengan tema keselamatan, dosa, dan baptisan part yang kedua. Oke, saya yakin pada udah gak sabar dan tentunya tanpa lama-lama lagi kita akan menyaksikan pembahasan ini. Dan saya berharap ini dapat menjadi berkat untuk Anda semua. God bless you all. Shalom GBI Kebon Siri. Haleluya, kita boleh kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Mari kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau yang setia ada bersama dengan kami. Menuntun setiap langkah kami hari demi hari Tuhan, musim demi musim Tuhan. Kami boleh melaluinya bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan, berjalan bersama Engkau Tuhan. Dengan penuh kepercayaan ya Bapa kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia ya Bapa. Dan biarlah hidup kami boleh taruh di hadapan-Mu, di kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh berjalan Tuhan dengan tidak gentar ya Bapa, karena Engkau berserta dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan, menaikkan doa kami, menaikkan pernyataan iman kami ya Tuhan, penyembahan kami ya Bapa, kehadirat-Mu, dan Engkau boleh disenangkan ya Bapa. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Ya ralabasyaka, ya ralabasyanda, ya ralabayanananamu. Oh ralabasyaka, ya ralabayananananananananamu. Ya ralabasyaka, ya ralabasyaka, ya ralabayanananananananamu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Yes Lord. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku,
kami mau nyatakan ya Bapa, Kau tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Engkau memegang kami, Yesus memegangku. Jangan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Jangan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Kami mau memegang tangan-Mu Tuhan. Yesus memegangku. Jangan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Jangan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami melangkah, kami berjalan dengan tidak takut, dengan tidak gentar Tuhan. Yes Lord, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menuntun kami Tuhan. Oh, kami tidak gentar Bapa, sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Syaralaba syekiaralaba shandayaralabo, koralaba syakayaralaba yaralaba yaralaba yanananamo, kiaralaba syakayaralaba yananana yaralabo, kiaralaba yaralaba yaralaba yaralabo. Kami mau terus bangkitkan iman kami ya Tuhan. Kami mau terus bangkitkan roh kami ya Bapa, supaya kami boleh berjalan Tuhan dengan tidak gentar, dengan tidak takut Tuhan, karena Engkau batu karang kami. Oh yaralaba syaka yaralaba 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 yaralabo, koralaba yaralaba 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 yaralabo, yaralaba
Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering ragu akan Engkau, kalau kami tidak percaya akan kehebatanmu, akan kedahsyatan dan kedaulatanmu di dalam hidup kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan Tuhan, untuk kami mau memegang teguh Engkau, karena Engkau batu karang kami yang teguh. Engkau adalah satu-satunya yang tak tergoyahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Syaralaba syakayara laba yara laba yara labo. Ora laba syakayara laba yana na 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 namo. Yara laba syakayana la 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 la. Ora laba syakayara laba yara laba yara laba yara laba yara labo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami boleh merasakan Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Biarlah terus Tuhan, iman kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Jiwa kami boleh disegarkan Tuhan oleh Engkau, oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk terus Kau ajar, untuk terus Kau tuntun Tuhan, sehingga hari lepas hari ya Bapa, iman kami boleh lebih lagi bertumbuh, hidup kami boleh lebih lagi serupa dengan Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu sumber kekuatan kami. Kami perlu sumber kedamaian kami. Kami perlu sumber sukacita kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan melekat kepadamu ya Bapa. Terus Tuhan penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Berbicaralah Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Tegur kami ya Bapa. Kami hanya mau mengikuti Engkau. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami ya Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk kebenaran firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sorry, tadi ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Kita harus jawab, Pak Bro harus jawab. Untuk membuat kita supaya nggak chaos. Oke. Arahnya kemana? Pak Bro, kembali lagi ke sini, Pak. Boleh diulangin tadi, Pak Bro, sanctification yang terakhir. Jadi pengudusan itu adalah supaya kita bisa menang berkuasa atas dosa. Karena dosa itu punya kuasa loh. Ya. Nah, kalau kita nggak lakukan itu, jatuh bangun. Dan ini perjuangan seumur hidup kita. Nah, jadi Alkitab katakan tadi dalam Petrus. Kita buka dulu. Ini tadi belum selesai loh, ayatnya bagus banget itu. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ayat 8. Bila semua ada padamu dengan berlimpah-limpah, berarti terus-terusan loh. Jadi sungguh-sungguhnya kalau cuma sekali kali loh itu. Tambah-tambahkan terus. Yeah. Kamu dibuat jadi giat dan berhasil dalam mengenal Tuhan. Nah, kalau sudah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wah, Paulus bilang itulah yang ingin dalam hidupku ya cuma itu aja. Mengenal dia ya, dan kuasa kebangkitannya. Cuma itu yang dia mau lakukan. Okay. Dan nggak punya itu bahaya. Kenapa? Buddha buta, picik, murtad. Bahaya loh. Kalau kita nggak lakukan bahaya. Jadi orang bilang, ini nggak dilakukan gimana Pak? Selamat nggak? Nanti dulu. Banyak orang bilang selamat. Kalau cuma sampai sini selamat, pasti selamat. Jangan lupa, ini nggak sempurna. Harus 3. Jadi, Anda mau berhenti sini? Ya boleh. Wafat, langsung. Ayat 10.
Saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini di sini ngomongnya. Jadi ayat ini ngomong di sini, di level ini. Dengan demikian, ayat 11, mantap. Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kekal, hak penuh, full right, masuk. Karena melakukan pengudusan ini. Syaratnya melakukan poin 2 ini, Pak. Poin 2. Banyak orang bilang, itu enggak, itu cuma kasih karunia semua. Enggak ada. Nanti dulu. Tuhan itu kasih yang namanya energeo. Dia mengerjakan dalam hidup kita. Bibitnya, semangatnya dikasih. Elia masih ingat satu hari, kan stres, dikejar Isabel. Masuk bersembunyi. Malaikat datang tuh. Kasih makanan, minuman di gua. Dia tidur lagi loh. Datang lagi, dikasih. Terus bilang apa? Jalan. Kalau kamu nggak jalan, terlalu jauh perjalananmu nanti. Dia berangkat, berdiri, dia jalan. 40 hari nggak makan loh. Itu makanan, sehatnya bukan main. Oh, itu makanan bergizi tinggi. Lebih dari sarang burung itu. Kok bisa? Berarti Tuhan kasih nggak kekuatannya? Itu makanan bisa bikin jalan 1 bulan lebih. Iya. Kok bisa jalan? Ya makanan itu. Tapi kan Elia pertama nggak mau jalan. Dia mau berhenti. Dia nggak mau yang bersungguh-sungguh itu. Iya. Jadi banyak orang cuma megang ini. Saya mau beritahu kalau Anda cuma pegang ini. Anda punya hak kerajaan Allah yang kekal. Nggak penuh loh. Ada ayatnya loh. Nah kalau orang bilang gini, yang penting ini sudah. Anugerah. Iya. Terus ayat-ayat gini gimana jawabnya gitu loh. Kita harus bisa ada sebuah pengajaran yang bisa menjawab semua ayat, jangan sampai ada yang bolong. Prinsipnya satu, kalau kita mau bahas apapun, termasuk tadi yang namanya mau hot issue, mau pengajaran, biar aman adalah harus ada ayat yang menjawab semuanya. Jika tidak, mending tunggu sampai ada. Jadi ada konfirmasi ayat lagi, Pak? Iya. Jadi tidak boleh menabrak ayat. Ini nggak boleh. Nggak boleh nabrak. Kalaupun sampai belum lolos, tunggu sampai ada sebuah konfirmasi sampai bisa lolos. Ayat itu filter paling kuat. Firman Tuhan itu hidup kok. Nah, tetap selamatkan dari hukuman dosa. Ya. Diselamatkan, dilepaskan dari kuasa dosa. Ini kalau kita pegang ini, nggak bakal tersandung. Nggak bersandung seumur hidup, apa sih? Ada yang bilang, wah menang Pak, berarti saham saya nggak pernah rugi Pak. Terserah Anda mau ngomong apa, sudah. Ini 2021 nih ya, terserah. Yang ketiga, tapi ingat Pak Bro, ini kita harus sadari benar-benar. Termasuk yang kita bahas kemarin itu, yang soal breaking news. Waduh. Dosa itu memang ada di muka bumi dan masuk ke muka bumi, merajalela dan merusak segala hal. Bahkan kita ini sekarang hidup dalam sebuah sistem yang penuh dengan dosa. Kita hidup dengan dunia penuh dosa. So Anda bertanya, kenapa saya sudah lakukan semua yang terbaik, jaga hidup, kenapa saya masih bisa sakit? Ya, karena engkau tinggal dalam dunia yang berdosa. Engkau jaga makanan, engkau kan bukan produsen makanan. Ada produsen yang membuat dan Anda nggak pernah tahu siapa dia. Satu. Ada yang mengatakan bahwa, ya gimana ya, saya udah jaga semuanya. Ya orang sebelah Anda nggak seperti Anda. Kalau dia flu nggak tutup pakai masker, kelar. Kan begitu. Jadi intinya adalah ada sebuah perjalanan. Satu ketika nanti Tuhan janji. Penebusan, pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Wah, ini namanya aneh nih bahasa Inggris. Pemuliaan. Pemuliaan alias glorification. Glorification. Nah ini, kita harus ngalami ini nih. Tubuh nih. Kenapa? Kita harus dimuliakan, tubuhnya disempurnakan, harus pergi dari bumi yang berdosa. Lepas dari kehadiran dosa. Lepas dari hukuman dosa. Jadi dosa masa lalu, oke,
ikut Yesus. Makanya begini, kalau orang sudah ikut Yesus, tolong masa lalunya jangan diungkit lagi. Udah putus ya Pak Bro? Putus. Mau jadi hamba Tuhan. Ya toh. Begitu jadi hamba Tuhan, udah jadi nih, orang cerewet. Ini dulu pernah masuk penjara. Kawin cerai sudah 4 kali nih. Sekarang jadi hamba Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, kawin cerainya kapan? Tahun 1985. Itu istri ketiga cerai, nikah lagi tahun 1990, cerai istri keempat. Ya, terus pertanyaannya, dia jadi hamba Tuhan kapan? Dia bertobat tahun 2000. Ya sudah, kelar, sudah. Nggak usah dibahas, nggak habis waktu. Jadi orang banyak mempertanyakan, lain cerita, itu sudah lewat itu. Tapi kadang orang juga akhirnya terbawa dengan situasi masa lalu, terus akhirnya dia membuat patah semangat kan Pak Bro? Ya. Ada orang yang bersedih juga. Pada saat kalau Anda sebagai pihak orang itu, ingat, dosamu telah diampuni. Memulai sesuatu yang baru. Tapi ingat juga yang bagian di luar. Ya, kalau ini dibalikin terus, masalahnya sekarang zaman medsos. Bisa di jejak digital. Jadi kalau maksud aku, kalau ada orang seperti itu, jadi artinya dia harus tahu bahwa hidup dia yang lama itu sudah hilang. Hilang. Konsekuensinya mungkin ada, misalnya anak-anak hasilnya mau gimana tuh? Oh iya. Saya ada rekan, satu, digugat terus. Sampai dibawa ke tempat apa yang maksudnya ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, ini apa nggak ngerti konsepnya? Tahun berapa? Iya. Tapi ingat, dari anak yang hasil itu memang harus disantuni gitu sebagai seorang hamba Tuhan. Iya, itu pertanggungan manusiawi itu. Gitu. Jadi banyak orang mulai menggoyang dari sisi sebelum bertobat. Oh, sebelum terima Yesus, semuanya hitam leket semuanya, total. Gitu. Super black. Kita baju kita hitam semua ini hari ini. Oh, ini supaya apa? Menutupi banyak sekali lemak. Akibat work from home. Oh, gitu ya. Ya, oke. Justifikasi. Justifikasi. Roh. Ya. Roh. Pengudusan di mana? Jiwa. Jiwa. Jiwa perlu diselamatkan nggak? Iya, tapi dibuat berkuasa atas dosa. Bisa menang atas kuasa dosa. Yeah. Karena dosa itu punya kuasa. Kita bisa menang kalau kita ngalami ini. Yeah. Dijanjikan tidak akan tersandung. Tapi kita juga sering bahas akhir zaman toh. Tubuh kita itu, roh makin kuat, jiwa kuat. Tubuh itu endingnya adalah Memorial Park Lestari, ya toh. Terus San Diego, Tanah Kusir kalau zaman dulu, karet bivak. Gitu ya. Tubuh kita tuh makin lama ya apa, sel itu kan cuma membelah, jumlahnya juga makin ya orang sekarang makin. Tetapi tubuh itu satu ketika harus lewat, tidak boleh ada di muka bumi, karena kita bukan orang bumi. Warga negara kita kerajaan sorga. Dengan cara apa? Dibikin mulia. Setelah itu hilang. Untuk apa sih tujuannya? Melepaskan kita dari kehadiran dosa. Oke. Satu, lepas dari hukuman. Ya. Dua, Kuasanya. menang atas kuasa dosa. Ya. Yang ketiga, lepas dari kehadiran dosa. Jadi dosa nggak bisa menyentuh. Sebentar. Bukankah sekarang juga dosa hadir? Hadir dong sekarang? Iya. Dosa kan ada sekarang? Iya. Kita mau sekudus apapun, sistem dunia sudah korup, mau bilang apa? Iya, betul. Ya, toh? Betul. Kalau semua sudah mengatakan bahwa wajib ini, Anda juga stres kok. Sistem dunia itu membuat kita sulit, tanda kutip, untuk benar-benar tepat. Terjadi kok. Contoh. Orang mana nggak pinjem? Katanya kan, kita ini apa ya sedapat mungkin meminjami, bukan meminjam. Iya. Mana ada orang kota besar tidak pinjam? Contoh, listrik bulan November bayar kapan? Desember. Berarti pinjam listrik toh. Betul. Nah, kecuali Anda produksi listrik sendiri. Nah, ini Anda nggak bisa hindari. Sistem kartu kredit, sistem yang namanya kehidupan, termasuk yang ke depan ini nanti. Wah, ini kemarin ribut nih soal WA. Mau datanya diambil ke Facebook, karena pemiliknya sama, Mark Zuckerberg. Betul. Padahal ngaku sendiri tuh orang Facebook bahwa peristiwa itu sudah terjadi 2016. Iya. Masih aja kita, wow itu kita pindah yuk, migrasi kemana-mana, lari kemana-mana, cari yang namanya apa, anak bangsa, chat aja. Iya. Mau ke Telegram, mau apa, signalnya Elon Musk. Iya. Pindah segala macam.
Itu peristiwa untuk memerjata itu sudah terjadi 2016. Artinya datanya Sudah masuk. Cuma yang nanti mau diambil ini kalau gabung dia pengen tahu yang namanya nomor telepon. Iya. Gadgetnya merek apa. Oh. Terus keuangan selama ini apa gitu. Ke depan ini kalau Anda nggak mau pakai ini semua, bisa nggak? Bisa. Cuma makannya ya nggak banyak. Tersendat cara makan kita. Dapur ngebunyi kepet-kepet gini. Jadi ke depan ini, Alkitab berkata, menjadi bijak. Itu juga penting. Kita harus lepas dari kehadiran dosa. Kan dosa sudah ada. Dosa siapa yang hadir kita nggak boleh ketemu? Antikris. Antikristos. Ya. Ya. Tuhan janji loh. Kita itu satu hari akan dilepaskan dari antikristus. Nah ini akan rame nih pasti nih. Saya bilang kita dilepaskan ya. Jadi tolong boleh pikir sendiri, jangan langsung banyak orang tuh kalau dengar omongan saya itu langsung wah ini nih. Nanti dulu pikir baik-baik dulu. Pelan-pelan. Saya kan berusaha para wisdomers ya, ini Pak Bro sekalian ya. Saya kalau BBB ngomongnya pelan-pelan, jaga pilihan kata-kata. Iya. Jadi kalau saya nggak ngomong ke sana jangan ditafsir ke sana gitu ya. Iya. Bola tanggung ya? Bola tanggung lagi. Oke. Ternyata kita akan dilepaskan dari kehadiran dosa. Berarti dosa akan hadir. Sekarang juga sudah hadir kok. Berarti akan ada dosa secara fisik yang hadir yang berbeda sama dosa yang biasa. Dosa yang mana itu? Antikristos. Dan antikristinya. Karena hari itu dia datang sebagai pemenang. Waktu dia datang, nah ini bagus nih, menyatakan dirinya. Hari itu, sudahlah, kita ini harus mengalami pemuliaan. Paulus ngajarin, tubuh kita akan diubah jadi sempurna. Ini tiga ini loh yang namanya keselamatan sempurna total. Jadi kalau bisa keselamatan, kalau Anda cuma pegang ini, benar nggak? Benar. Cuma saya harus beritahu, itu belum akhir dari sebuah story. Anda cuma sampai sini, ya rugi. Karena masih ada satu tahap lagi. Satu jalan, dua sisi, tiga tahap. Ini loh konsep keselamatan yang ada. Roh, jiwa, dan tubuh, tahap masa lalu, dosa masa lalu selesai semua. Udah. Sekarang, berhenti. Rugi, remuk redam, rugi. Jangan, saya bukan berarti ngomong gini nggak beriman ya. Tapi begini, memang engkau dan saya itu tidak ditetapkan untuk binasa dan menerima murka. Tetapi untuk mendapat kehidupan yang kekal. Ya. Jadi kita tuh tidak pernah ditentukan untuk terima murka Tuhan. Tapi kalau Anda mau cari murka Tuhan, ya silakan. Nah sampai di sini. Ini loh konsep keselamatan ini. Kita berdebat. Jadi yang betul itu adalah ketekunan orang kudus atau persyaratan kondisional dari ketekunan. Nah ini kan ramai tadi Pak Bro bilang. Sekarang kita mau lihat saja. Kalau misalnya nih, saya mau ambil ekstrimnya dulu ya. Ketekunan orang kudus, perseverance of the saint. Itu ekstrimnya adalah sekali selamat. Calvin, Bang. Oh banyak yang mengacu itu banyak. Artinya saya buka saja bahwa ini terjadi dalam gereja denominasi. Iya. Saya tidak akan pernah bilang salah. Kenapa? Masing-masing punya pandangan. Kalau hubungan kita baik, kita bisa ngobrol, cari jembatan. Satu, sekali selamat. Tuhan pilih, salah nggak? Tuhan nggak pernah salah pilih. Terus saya mau tanya, Yudas bagaimana? Selalu ini, waktu dilemparkan, selalu ada ayat lain yang akan bisa menantang. Berarti, menurut saya pribadi, ini perlu diperlengkapi. Saya selalu begitu. Cara belajar saya begini, Pak Bro. Ini saya buka aja nih ya. Siap. Kan nggak ada orang nih ya. Cuma kita berdua nih. Cuma 2 orang ya. Sama Bro Jemri. Oh iya. Saya kalau ada sebuah pemikiran, saya akan cari semua ayat yang ada. Berapa ayat yang saya tabrak? Sampai tidak ada ayat yang saya tabrak, baru saya akan share. Ya. Kalau dukungan ya pasti ada toh ya. Kalau dukungan ayat, 2 ayat cukup sebagai sebuah bahan materi untuk berkhotbah. Kesaksian 2-3 orang, perkara sah. Kalau ayat sudah ada 2, minimal 2, sah. Udah. Kan polisi juga pembuktian tersangka apa, Pak? 2 bukti. Iya.
Itu ngambil dari Alkitab bukan? Nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu itu. Tapi banyak Alkitab dipakai banyak hal untuk apa ya? Untuk standar loh. Oh iya, jadi intinya satu bahwa kalau saya masih punya sebuah pemahaman, pengajaran lah, materi khotbah saya, Ya. itu masih menabrak beberapa ayat, saya akan tunda dulu loh. Berarti saya belum ketemu jembatannya. Bukan berarti ini saya akan Bukan berarti salah. bukan. Tapi- Saya bungkus rapi, masukkan ke dalam lemari es. Kalau mau makan es krim langsung, kan enggak. Tunggu nanti musim panas baru dimakan toh. Iya. Kapan-kapan nanti ada yang cocok, nah kita keluarkan. Hmm. Lah banyak orang begini, belum ketemu ayat yang nabrak, masih belum selesai ayat nabrak itu dikeluarkan. Jangan ayat dukung lah, dukung pasti ada. Hamba Tuhan kalau bicara pasti ada ayat pendukungnya. Saya mau tanya, kalau Anda berkata yang seperti ini, saya mau tanya dulu, peristiwa yang Petrus tadi, ayatnya dari ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Itu sebenarnya 9 ayat itu. Iya. Mau taruh di mana 9 ayat? Kerjakanlah keselamatanmu. Itu satu ayat itu udah menggetarkan. Iya. Tapi kalau Anda berkata bahwa komitmen orang penting, respon orang penting, conditional dari perseverance of the saint. Saya mau tanya, endingnya tuh, kalau sampai kebablasan, legalisme. Legalista. Harus begini, harus doa. Harus puasa sekian lama, harus wajib, kudu wajib. Waduh. Lama-lama, waktu kita belajar, masih oke tuh. Legalisme. Legalistik. Doa harus. Wajib, kudu. Harus, wajib, kudu. Waduh. Ya, kalau awal kita belajar kayak anak kecil harus sikat gigi. Iya. Malam. Tapi kalau sudah sampai umur 15 masih harus kudu, ada something yang salah. Itu kalau terlalu arah ke sini saja, tidak mengerti soal kasih karunia pemilihan Tuhan, endingnya legalisme. Makanya, yang salah mana? Nggak ada salah. Harus semuanya dijahit jadi satu. Itulah kekayaan firman Tuhan. Makanya orang sering bilang sama saya, Pak, yang betul yang mana? Jangan-jangan bukan yang betul. Jangan-jangan itu adalah kombinasi semuanya. Saling. Makanya hati-hati. Yang kita sampaikan masih ada ayat yang belum terbahas apa tidak. Anda bahas yang ini. Kejagaan keselamatan, Efesus dengan 1 Petrus. Ada 10 ayat itu, nggak terjawab. Anda mau bilang yang begini, ingat, Roma ada sekitar 30 ayat yang menceritakan bahwa semuanya kasih karunia, bukan perbuatan manusia. Aku terima karena kasih karunia. Karena kasih karunia aku bekerja. Karena kasih karunia aku begini. Yeah. Saya mikir jangan-jangan sebenarnya adalah pemahamannya ini sama kok. Cuma beda sistematikanya. Nah, kalau udah dibikin cara begini kelihatan nih. Satu jalan, dua sisi, 3 tahap. Dulu, sekarang, dan masa depan. Di zamannya adalah roh, jiwa, tubuh. Di sini tubuhnya ini menjadi sempurna. Di sini jiwa, di sini roh, dan 3 tahap. Ya telah, akan, dan menyiapkan kami lagi. Keselamatan, saya pikir itu kalau sudah lengkap begitu, aplikasi sudah enak. Saya pikir lebih baik kita bahas yang aplikasi saja ya, daripada teologi ya. Jadi artinya kesimpulannya di poin ini, Pak Bro. Doktrin, aliran ini. Artinya kita tidak boleh yang ini yang benar, ini tidak ada. Semua digabung. Semua digabung. Jangan lupa, Alkitab berkata bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, kata Paulus. 1 Korintus 11, Perjamuan Kudus tuh. Iya. Bahwa pada malam sebelum diserahkan, dia mengambil roti bla-bla segala macam. Iya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu, Timotius, kamu harus cari orang yang bisa mengajar orang lain. 4 seri itu. Iya. Apa sih artinya? Kekristenan itu ada satu ciri yang kalau sampai nggak ada, itu cuma sebenarnya gimmick. Passing through dari tongkat estafet. Ya kalau saya pernah ditanya satu hari, Pak, gereja sehat itu apa, Pak? Aduh, kebanyakan cerita. Saya ginikan saja. Gereja sehat itu, yang namanya tongkat estafet bisa berpindah dengan gampang, itu namanya sehat. Kenapa? Amanat agung tuh itu loh. Abad pertama, Tuhan Yesus kasih ke rasul-rasul ya. Masih murid-murid namanya, belum rasul. Murid-murid itu siapa sih? Orang the living legend. Hidup lihat, dia yang nulis tuh. Iya. Tapi ingat, yang mengumpulkan tulisan mereka siapa? Generasi anak keduanya. Yang levelnya kalau kita bilang siapa sih? Polikarpus muridnya Yohanes. Iya. Lukas di situ. Markus kan adalah saudaranya
Petrus itu, dia tuh penulisnya. Silvanus sama Markus kan yang nulis. Petrus katanya kan buta huruf katanya. Iya. Nah, dia nulis. Jadi, dia menulis membuat itu semua. Berikutnya adalah orang-orang yang mengumpulkan, menyusun ucapan-ucapan yang bukan legenda ya, pengalaman hidup yang terjadi, ditulis dalam bentuk tulisan. Tapi Romawi kan kejam zaman itu. Dikejar, dihancurkan. Lari kemana? Ke padang gurun. Muncullah bapak-bapak dan ibu-ibu padang gurun, the desert fathers and mothers. Ya. Apa yang kita warisi dari rasul-rasul sih? Iman mereka untuk mengingat semua ucapan Tuhan Yesus. Perlu nggak nginget? Perlu. Tapi ingat, kita juga punya warisan dari orang berikutnya, yaitu ada yang nulis. Lukas tuh membukukan lengkap semua. Itu kalau Lukas males, lewat itu. Oh, ini nggak ada laptop, Mac Pro, MacBook dia nggak punya, ya toh, nggak ada gadget itu, catet semuanya. Mending tetapnya di kapal pesiar. Iya. Catetnya di tengah angin ribut loh itu. Tulis semuanya. Itu kita mewarisi apa? Ada orang yang mau membukukan. Itu dibawa ke Desert Fathers. Bayangkan Desert Fathers itu dikejar sampai padang gurun, makan kurang, binatangnya galak semua. Lari demi apa? Menjaga api itu nggak boleh mati. Tiap hari kumpul berdoa supaya apa? Api Rasul abad pertama, grup Efesus jangan sampai bubar nih. Iya. Kita mewarisi itu loh. Muncul lagi terus. Muncul lagi bapak-bapak Yunani. Ngelawan apa sih? Ajaran sesat. Ada nggak ajaran sesat? Zaman dulu sudah ada. Jadi kalau sekarang kita ngalamin lagi, kita mewarisi bahwa, oh, bapak-bapak gereja tuh pernah ngalamin ajaran sesat. Cara menghadapin gimana? Itu. Muncul lagi. Emang keduniawian nggak masuk ke gereja? Masuk. Siapa yang ngatasin? Bapak-bapak Romawi. Latin Fathers. Duniawi masuk. Pengaruhnya Romawi masuk. Perlu tahan nggak? Tahan sama mereka. Mereka nahan kok. Kita belajar dari mana? Dari mereka. Jadi, nggak usah bikin cara baru. Kecuali memang Tuhan tunjuk engkau jadi seorang nabi. Iya. Yang sudah diwariskan, kita terima saja. Gitu. Teruskan. Muncul Katolik. Bagus nggak? Bagus. Ingat, zaman Katolik muncul, itu Romawi sedang mempolitisasi agama. Mereka bertahan dengan segala. Tahu kan, orang Katolik itu kalau berdoa aja itu kan berlutut. Yang pakai busa itu. Zaman dulu bukan busa, batu. Yang kalau lambangnya itu ini loh. Ini mereka suka pakai lambang ini banget ya. Ini. Iya. Ya toh. Orang bilang, ini apa nih? Pax. Oh bukan. Pax itu adalah apa? Pengembangan. Bukan. Ini adalah 2 huruf pertama dari nama Yesus dalam bahasa apa? Ini. Yunani. Ya toh. Kristos. Ini kan roh. Gitu. Jadi 2 huruf pertama. Kalau pastor kan dipakai itu. Iya. Kita mewarisi mereka berusaha supaya politisasi itu nggak masuk ke gereja. Itu bapak-bapak gereja berusaha. Sekarang ada nggak gereja dipolitisasi? Banyak. Untung sudah lewat kampanye kita ya. Kita udah bahas kemarin, Bro. Iya, udah bahas tuh. Soal kampanye kita udah bahas. Ada nggak? Ada. Muncul lagi pra-reformasi. Kita tahu zaman itu, jadi gereja bertahan bisa rontok nggak? Kita lihat sejarah mencatat terjadi yang namanya masa penurunan gereja, masa kegelapan buat gereja terjadi semuanya. Tapi ingat, ada yang bangkit nggak? Ada. Siapa? Luther. Iya. Itu kalau nggak ada beliau, kita nggak pernah belajar bahwa kalau ada ngalami kegelapan, kerontokan dalam situasi dunia, nggak jelas kemana, iman tuh harus kuat. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, 2020 kita belajar apa? Iman. Saya tulis kalau ngasih selamat tahun baru sama Natal kemarin. Kan terima kasih para wisdomers yang sudah memberikan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya balesnya, nggak banyak sih. Lihat ke belakang, ngucap syukur. Lihat ke depan, percaya sama Tuhan. Trust God. Kalau ini, give thanks sama Tuhan. Kita udah belajar iman. Iman harus belajar. Kita belajar iman dari siapa? Opung Luther. Setelah itu, Calvin. Jean Calvin itu siapa sih? Dia seorang ahli hukum. Dalam
di pengadilan ya, kalau hakim sudah berkata bahwa kamu bebas oleh karena hukum. Kamu bunuh orang, iya, tapi saya bunuh Pak karena saya diserang Pak dengan senjata tajam Pak. Iya. Saya rebut, saya tusuk dia mati Pak. Kamu memang membunuh, tapi by hukum, oleh hukum, engkau tidak dihukum. Tuh, polisi kan banyak, serang tembak tuh. Apa terus jadi masalah? Tidak tuh. Saya pernah lihat satu peristiwa itu, ada orang digarong mobilnya, dipepet pakai motor, ditabrak itu dua, mentah dua-duanya meninggal. Ya tapi tidak salah. Tidak salah karena ada pembelaan diri. Karena dia sedang ngalami jiwa kok. Dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa engkau itu dibenarkan. Ya engkau dibenarkan. Karena dia orang hukum. Dia tahu konsep yang namanya hukum Yahudi. Kalau Tuhan sudah berkata A, ya A. Benar nggak? Benar. Ini benar. Dan saya menghormati sekali pendapat itu, sehingga saya bilang bahwa ini urutan ini, ada unsur dari mereka. Kita belajar. Iya. Setelah itu selesai muncul terus ke sini. Anabaptis. Masih ingat ya? Wah, harus jelas baptisnya. Karena banyak orang sembarangan tuh waktu itu. Pakai cara sendiri segala harus jelas. Mana yang tolak, mana yang iya. Terus berkembang. Pasca reformasi muncul lagi yang namanya Merovian. Aduh, namanya panjang-panjang lah, pusing semuanya. Sampai zaman munculnya nanti John Wesley Metodis. Oke. Kenapa? Hari itu orang tuh pada males. Hidup sudah tenang, sudah kaya raya semuanya. Mau apa lagi? Doa yang benar. Pakai metode. Doa harus benar. Kalau ngelihat doa pagi, jam 5, baca Alkitabnya 10 pasal. Oh, kalau Opung Wesley masih hidup, dia pasti berkata, bagus. Opung senang, pasti. Kenapa? Dia rapi. Nah, pola pikir Wesley itu yang mau menginspirasi gerakan Pentakosta. Jadi, kita mau ngasih apa dari Pentakosta? Bukan cuma semangat iman, bukan cuma hati karakter mirip dengan gambar Kristus, tapi juga karunia Roh Kudus. Pertanyaannya kita mau pilah-pilah sekarang. Satu yang benar, yang ini, yang lain buang begitu. Lupa, kalau kita sudah sekarang kuliah S3, pernah SD kan ya? Tolong jangan hujat dosen, guru SD-mu. Jangan hujat guru SMP-mu, dasar guru SMP ngajarnya itu lagi, SMA, derivatif terus. Hati-hati. Makanya orang tuh Kristen tuh harus punya karakter integritas. Kalau Anda pernah ada orang buat baik sama Anda, tolong Anda ngerti yang namanya utang budi. Itu tuh Indonesiawi. Kekayaan kultur Indonesia yang di Alkitab juga setuju. Paulus bilang gitu kok. Filemon, kamu berhutang kepadaku dirimu sendiri loh ya. Sekarang, aku utus Onesimus yang pernah kamu masuk penjara gara-gara nyolong duit. Tapi sekarang sudah bertobat. Aku kirim kembali bukan sebagai karyawan, sebagai saudara seiman. Ingat ya. Terus lagi sama dia. Ingat ya. Kamu utang sama saya loh. Filemon itu orang tahu balas budi. Nah, itu yang hilang. Makanya saya tuh selalu menolak orang menyebut bahwa sejarah mulai dari saya. Nggak boleh. Orang tuh harus belajar sejarah. Banyak orang melakukan seperti itu. Jadi, kita belajar dari bapak-bapak tuh. Jadi, kita mau ngasih iman dari mana? Tidak, dari gerakan Pentakosta. Ayolah, dari Desert Fathers. Dari siapa itu? Dari Tuhan Yesus semuanya. Jadi, kalau semua perjalanan hidup bapak-bapak gereja, itu orang Tuhan pilih semua loh itu. Ya, di sini saya jadi baru ngerti, Pak Bro. Tadi saya pikir, ya, apalagi tadi dapat 2 Timotius tadi. Wah, ini mereka udah senang sini, berarti ini ada yang salah nih. Tapi dengan Pak Bro menceritakan ini, mencerahkan, artinya semuanya tuh mempunyai kebenaran yang kita harus jahit semuanya. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Iya, betul. Itu jadi. Apakah itu tergantung dengan situasi dunia pada saat itu, Pak? Yes. Benar ya, Pak? Kita jangan bilang gini, kalau saya hadir hari itu, andai kata nih ngomong kosong lah ya. Kalau hari ini kita lagi ngobrol begini, Opung Musa, Moshe hadir di studio,
kita pulang bubar nggak semua nih bertiga? Kenapa? Kalau dia hadir, andai kata nih ngomong kosong aja dia hadir, dia ngelihat ini ada mic, ada belaya begini, dia bilang ular. Ini ular tipe baru. Ditengking loh ini. Karena dia hebat di zaman dia. Iya. Daud, lo kehendak Allah pada zaman Daud. Orang bilang gini, ini salah. Kalau saya, iya kamu sekarang depan kamu nasi goreng sama ayam panggang. Coba kamu ada di zaman Romawi hari itu. Itu barbar loh, Romawi itu barbar. Kelakuannya. Tapi kan sistemnya bagus. Iya. Tapi ingat, Eropa itu bangsa barbar tulen. Anda sering lihat barbar mana? Yang ada di Afrika pedalaman gitu, yang berantem tiap hari bunuh-bunuhan. Enggak. Bangsa paling barbar. Dulu kalau Romawi perang, kalahkan bangsa barbar. Mana itu? Eropa. Masih ingat buku Asterix nggak? Asterix. Ada yang The Julius Caesar. Iya. Kalau ribut sama dia, hukumannya apa? Kalahkan bangsa barbar. Ngelawan orang Eropa itu. Galia, Prancis, Spanyol, itu semuanya barbar itu. Kelihatannya bangsawan. Bangsa. Sekarang, waktu mereka dikalahkan sama Romawi, ingat Romawi sudah mengadopsi kekristenan. Di mana Alkitab masuk, budaya terbentuk. Iya. Makanya kalau orang budaya kacau balau, di rumahnya itu Alkitab cuma jadi pajangan. Yakin tuh. Gampang ngelihat rumah tangga, kelihatan kok. Anaknya, kalau sudah nggak ada aturan sama sekali, kelakuannya barbar, itu cuma pajangan. Begitu Alkitab masuk ke dalam tentara Romawi, Romawi mengacu itu, mulai dari Konstantin, itu bangsa yang dikalahkan, dihantam dengan cara sesuai firman Tuhan. Lihat Eropa sekarang. Orang bikin gini, Eropa barbar. Bangsa paling barbar tuh Eropa zaman dulu. Jadi DNA barbarnya masih ada. Masih Cuman ada. Karena ada kebudayaan. Sikat sama Alkitab. Prinsipnya jelas. Loh, orang Israel zaman apa nggak barbar semua di Timur Tengah? Iya. Barbar semua. Oh, kalau nyembah berhala ngeri loh. Anak dipersembahkan, Iya. kurang barbar. Udah kenal Tuhan itu. Iya. Eropa dikasih Alkitab, ciut. Israel enggak loh. Kadang kalau ngebayangin tuh. Makanya, jangan membayangkan Alkitab itu adanya di zaman sekarang. Tapi ingat, pesan-pesan moralnya masih ada sampai hari ini. Makanya Pak Bro selalu bilang, dalam mendalami itu juga lihat budaya pada saat itu terjadi. Yes. Nah, kadang orang nggak melihat budaya, merasa paling pendapatnya benar. Kita ini mewarisi. Jadi saya mau tanya, apa sih yang Anda khotbahkan yang nggak pernah ada sebelumnya? Salomo yang bilang, semua di bawah matahari ini nggak ada yang baru, semuanya. Yang baru. Jadi, kalau ditanya, Pak, pendapat Bapak yang mana? Saya mah yang paling lengkap. Bila perlu, semua pendapat saya kumpulkan, tarik benang merah. Kalau sampai ada yang nabrak Alkitab, terpaksa disingkirkan. Kalau nabraknya sudah lebih dari 3, dan nggak ada solusi, saya gunting. Buang pengajaran itu. Bagiannya ya Pak Bro? Iya, buang. Dan saya akan bilang kepada anak-anak binaan saya, yang ini jangan dipakai. Karena ini, saya kasih risetnya tuh. Nah, orang kan bisa ngerti, oh iya. Sekarang tidak. Kamu salah. Kamu salah. Startnya dari kamu salah. Komunikasi dihancurkan, pertama saya udah bilang, begitu komunikasi hancur, memulai dengan cerita, kamu salah. Dan sekarang kalau ngomong salahnya, di medsos. Wah, ngejatuhin orang banget. Menjatuhkan orang, dan berpikir dia paling benar. Mungkin benar di hari bulan itu. Jangan berpikir bahwa 3 bulan lagi, nggak ada sebuah hal yang baru. Ingat, teologi, konsep teologi, itu berkembang sesuai zaman. Sebuah contoh. Nah, ini menarik nih. Orang tuh percaya, kita kan pernah bahas kapan ya waktu itu ada yang namanya amillennium, postmillennium, premillennium. Oh, bukan channel ini ya, channel sebelah. Nanti teman-teman silahkan ini ya. Jadi, kita kan bahas bahwa waktu orang Israel, kekristenan dihajar abis, itu kalau saya bilang abis itu kayak zaman sekarang. Ini sekarang baru masalah vaksin beredar aja. Breaking news deh. Terpaksa. Saya harap jelas. Diberhentiin tadi Pak Bro. Harap saya jelas. Jadi, saya tipikalnya memaparkan semua informasi. Anda pakai logika sendiri. Ketemu pasti. Kalau setengah-setengah, nanti bisa dikorap. Gitu. Saya udah buka semua ya, tadi ya.
silakan berpikir, doa sama Tuhan masing-masing. Ya toh. Kalau belum cocok ya putar yang kemarin lagi. Saya kaget tuh di breaking news tuh. Itu nggak tahu siapa yang ngirim tuh. Merusak acara saja tuh. Untung moodnya pas ya Pak Bro. Wah ya nggak tahu lah. Nah, dihajar habis sama orang Romawi. Dan ingat Romawi ini waktu itu kelakuannya. Waduh ngerinya. Itu raja-rajanya kelakuannya. Mereka tiba-tiba berubah jadi Kristen. Happy dong orang Kristen. Wow, abad keempat nih, ketiga keempat nih. Agama negara nih. Inilah 1000 tahun damai. Dia tunggu 1000 tahun. 1300, kok kagak ada beritanya makin kacau balau begini. Gereja kegelapan kan, mulai kan? Iya. Bayangkan hari itu kalau kita melihat pemimpin raja-raja sama yang bikin agama bisa kolaborasi. Waduh kacau Bang. Itu untuk yang bukan yang bagus, yang jelek semua. Iya. Kalau begitu berarti selama ini membangun sebuah teologi bahwa ini adalah 1000 tahun damai, benar apa tidak? Ternyata mereka bilang, aduh tidak ya. Terus apa Tuhan terus bilang gini, salah dihantam semua. Kita harus tahu menempatkan mana yang prioritas. Keselamatan ini prioritas ini. Ya. Bapak Ibu, Anda mau ikut BBB, mau seneng nggak, mau ikut lama atau bolong-bolong, terserahlah. Yang penting satu, Anda harus yakin dulu ini. Iya. Nah ini dulu. Kalau ini sudah, yang lain itu hidup pribadi masing-masing. Basic ya Pak Bro. Basic. Ini kalau sudah rontok. Iya. Dikasih apa juga bawaannya tuh, apa tuh ya Pak? Apa tuh ya Pak? Nggak paham-paham. Gitu. Tapi nggak lah, kalau wisdomers ini mantap sekali. Iya. Gitu. Jadi ini dulu. Jadi dimulai dari apa? Pasti kasih karunia. Iya. Tapi diterima melalui iman. Dan iman pakai bahasa Yunaninya adalah pistes. Tes. Setia, pistes juga. Nah, lo berarti iman sama setia sama? Iya. Lah kata setia itu kan ada unsurnya. Iman unsurnya apa? Ya iman ya iman. Iman sudah pulang kampung, Pak. Takut sama COVID. Iman itu setia. Setia itu apa? Satu, konsisten. Komitmen. Ada durasinya. Nah, di sini oke ya. Jadi ini nih konteks mengenai selamatan. Nah, yang repot adalah setelah ini kita mau bahas. Lalu soal dosanya bagaimana? Gitu ya. Ini dulu lah. Pokoknya selamatan ini oke nih. Jadi yang tadi itu satu ayat yang tadi yang orang nggak mau kebenaran, mau dengerin dongeng. Salah satu cara supaya kita tidak mendengar lari ke arah-arah dongeng, harus tahu sejarah. Jadi Pak Bro mau berpesan begini, dalam mendalami Alkitab jangan hanya membaca literal aja, tapi Life story, love story, history. Story kabeh itu. Love, history. History, life story, love story. Ada di Alkitab semuanya. Jadi harus digabung jadi satu. Saya jamin Alkitab ini nggak pernah salah sejarah loh. Nggak pernah salah. Jadi harus ditekan. Untuk apa? Kalau kita ngerti sejarah, kita nggak akan pusing sama, ini berita dongeng nih. Iya. Gitu ya. Ini buang dulu nih. Gitu. Kalau sejarahnya tahu, enggak. Contoh karena begini. Belshazzar lihat tulisan menek-menek tekel ufarsin. Ya, masih ingat ya? Apa Daniel. Tiba-tiba pada malam itu juga Belshazzar meninggal. Mati. Lah kok bisa? Jangan lupa, malam itu lagi pesta. Orang Persia sudah depan istana. Tahu dari mana, Pak? Sejarah. Selama sejarah bisa mengisi film Alkitab, kita terima. Dan sejarah nggak pernah, kan sejarah nggak mungkin salah kan? Ada urutannya semua. Dan tepat sekali. Jadi terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu,
tanggal 7 Februari 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Riza Solihin dengan tema Etika Integritas. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Cek up posisi keselamatanmu, keselamatan, dosa, dan baptisan, seri ketiga, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, pukul 6 pagi, bersama Pastor Aruna Wiryolukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sangat diberkati Tuhan, terimalah damai sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian, mulai sekarang, dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, dan sampai selama-lamanya. Jemaat GBI Kebon Sirih yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, amin.